Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu tidak henti-hentinya memberikan kepada kita sekalian kenikmatan-kenikmatannya. Allah tidak pernah meminta ganti daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah, namun permintaan Allah hanya satu, yaitu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Maka tentunya bagi kita yang beriman kepada Allah, kita selalu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lalu menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati untuk selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, yaitu dipergunakan dengan pendengaran untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, penglihatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka mudah-mudahan diterima syukur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang selalu mengikuti ajaran-ajarannya. Sahabat TV Assalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan sebelumnya kami telah membahas tentang keberuntungan orang-orang yang beriman. Maka yang berikutnya kita akan membahas apa sih yang membuat atau yang bisa meningkatkan orang itu meningkatkan suatu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki ilmu. Kenapa? Karena ilmu sebagai dasarnya iman. Ilmu sebagai pondasinya iman. Ilmu sebagai modalnya iman. Kalau iman kemarin sudah kita bahas adalah sebagai dasarnya amal, maka ilmu sebagai dasarnya keimanan. Maka orang yang tidak berilmu maka sulit sekali untuk bisa meningkatkan keimanan. Maka Allah menjelaskan dalam ayat surat Al-Hajj ayat ke-54, Allah menjelaskan وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Dan agar orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah. Fayu'minu, lalu mereka beriman. Fatuhbitalahu qulubuhum, lalu hati mereka tunduk. Jadi orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu, maka dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu hati mereka tunduk kepada Allah. Tapi dengan syarat dia mempunyai ilmu tapi jujur dengan ilmunya tadi. Kenapa? Karena ada orang yang memang punya ilmu tapi tidak jujur dengan ilmunya, dia tidak bisa meningkatkan keimanan. Contoh, orang Yahudi, dia mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak jujur tentang ilmunya, karena dia mempunyai kedengkian dalam hatinya, sehingga dia tidak mau meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syaratnya dia punya ilmu, dia juga harus jujur dengan ilmunya tadi. Maka orang yang beriman itu adalah diawali daripada dia memiliki ilmu. Tentunya ilmu untuk peningkatan keimanan, yaitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menjelaskan, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi laki-laki muslim dan perempuan muslim. Kenapa diwajibkan? Karena dengan ilmu tadi bisa meningkatkan keimanan. Maka menuntut ilmu menjadi hukumnya wajib. Ketika terkadang ada orang memahami bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib, namun dia tidak takut meninggalkan kewajiban itu, yaitu menuntut ilmu. Mungkin sholatnya rajin, mungkin ibadah yang lain rajin, tetapi dia tidak mau meningkatkan kapasitas imannya dengan menuntut ilmu, maka ini juga bisa jadi dosa hukumnya. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban. Karena kewajiban menuntut ilmu ini sebagai modal dasar nanti ketika memiliki ilmu, maka akan meningkatkan suatu keimanan. Dengan kita menuntut ilmu itu, kita tentunya dengan membaca, dengan mendengarkan para guru-guru kita, dengan juga mengkaji, mentadabbur dan sebagainya. Lalu apa sih yang kita baca, apa sih yang kita pelajari? Maka Allah menjelaskan ada ayat-ayat Allah yang perlu kita kaji. Ada ayat-ayat Allah yang perlu kita pelajari, yaitu ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Ayat kauniyah adalah alam semesta, termasuk diri kita. Lalu ayat kauliyah apa? Yaitu Al-Quran. Maka Allah menjelaskan dalam firman-Nya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan, kata Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat kami fil afaqi wa fi anfusihim, dari segala afaqiyah, dari alam semesta. Lalu apa yang ada di dalam diri kita? Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga benarlah bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan benar Al-Quran. Maka yang perlu kita kaji, yang perlu kita pelajari adalah tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, yaitu ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Nah, adapun ayat kauniyah ini adalah meliputi diri kita dan alam semesta. Maka metodenya adalah untuk bisa mempelajari ilmu itu adalah Al-Quran memberikan 3 metode. Yang pertama adalah tafakkur, yang kedua tandurun, yang kedua adalah tadabbur. Maka disingkat dengan 3T. Dengan 3T tadi, yaitu tafakkur, tandurun, dan tadabbur, maka insya Allah akan meningkatkan suatu keimanan. Apa itu tafakkur? Tafakkur dijelaskan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri? Jadi yang pertama adalah kita harus memikirkan. Tafakur itu adalah memikirkan tentang penciptaan diri kita. Maka kita yang pertama adalah tafakur, memikirkan tentang kejadian diri. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda, dan tentang penciptaan langit dan bumi, afaqiyah. Maka kita mempelajari tentang diri kita dan juga mempelajari tentang kejadian langit dan bumi dan apa yang ada di dalam isinya. Karena Allah menciptakan itu semua adalah tidak ada yang sia-sia. Dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka tapi yang pertama kita pelajari adalah kita mengenal diri kita sendiri. Dengan mengenal diri kita sendiri, maka bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah, menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah. Namun makhluk Allah yang diciptakan manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal
insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik penciptaan. Maka agar manusia itu tetap bisa menjaga eksistensi dirinya, yaitu tetap istimewa, tetap lebih mulia, maka tetap harus menjaga eksistensi dirinya. Jika tidak bisa menjaga eksistensi diri, hanya mengabdi kepada Allah, maka yang terjadi adalah nanti lebih buruk daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Maka kita harus mempelajari diri kita sendiri, bahwa segala apa yang ada di dalam diri kita adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kita harus tahu betul bahwa diri kita adalah makhluk Allah, yang makhluk Allah itu adalah lebih mulia daripada makhluk yang lainnya. Namun juga kita berusaha untuk mengaplikasikan ilmu itu dalam bentuk yang nyata dan jujur dengan ilmunya tadi, mempelajari tentang diri kita. Yang berikutnya, untuk bisa meningkatkan keimanan adalah yang kedua adalah tandurun, yaitu dijelaskan oleh Allah, awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Jadi Allah menjelaskan dan mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kita, yang mereka menentang Rasul yang pada akibatnya adalah menemui suatu kecelakaan. Jadi tandurun adalah melihat fenomena alam dan melihat fenomena sejarah, memperhatikan sejarah masa dulu, sejarah sekarang, dan sejarah yang akan datang. Karena Al-Quran menjelaskan sejarah itu adalah setiap waktu, yaitu waktu dulu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu dulu adalah waktu pemberian amanah Allah kepada kita sekalian untuk bisa menjalankan keislaman. Waktu sekarang adalah waktu amanah lagi diuji, dan waktu yang akan datang di akhirat adalah waktu pertanggungjawaban tentang amanah itu. Maka kita memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang menentang Rasul, seperti Raja Namrud, seperti Samiri, seperti Bal'am Bauro, dan sebagainya. Mereka celaka, kenapa? Karena menentang Rasul. Maka ketika kita mempelajari sejarah Rasul, sejarah perjuangan para sahabat-sahabat, perjuangan para pejuang-pejuang, maka kita akan meningkatkan suatu keimanan kepada Allah. Dan juga kita juga melihat fenomena-fenomena alam dengan adanya terjadinya suatu hukuman-hukuman Allah berupa orang-orang yang ingkar kepada Allah seperti kaum Nabi Lut dan sebagainya. Maka kita meyakini ini adalah kehendak Allah, sehingga kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berikutnya adalah dengan kita bisa meningkatkan keimanan adalah dengan ketiga adalah dengan adanya tadabbur, yaitu ayat qauliyah. Yang tadi pertama tafakur dan tandurun adalah ayat qauliyah. Yang kedua ada yang berikutnya, yang ketiga adalah tadabbur, adalah ayat qauliyah, yaitu Al-Qur'an. Maka Allah menjelaskan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Dan mengapa mereka tidak memperhatikan? Nah, tandurun adalah memperhatikan kandungan-kandungan isi-isi dari Al-Quran. Apakah hati mereka memang sudah tertutup? Jadi ketika dia tidak mau mentadabbur Al-Quran, khawatir hati manusia itu bisa tertutup. Maka tadabbur adalah bagaimana kita memperhatikan Al-Quran, menghayati, memahami, lalu kita mengamalkan Al-Quran, kita juga meninggalkan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran tadi. Maka dengan adanya kita tafakur, tadabbur, dan tandurun, maka kita bisa meningkatkan keimanan kepada Allah. Kenapa? Ayat kauniyah adalah fakta di lapangan yang jelas. Maka Al-Quran adalah fakta secara tertulis, data-data tertulis yang menjelaskan fakta-fakta yang ada di alam semesta, termasuk diri manusia itu sendiri. Kenapa? Segala kejadian apa saja yang ada di alam semesta ini ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Maka semakin kita
menghayati Al-Quran, memahami Al-Quran, bukan hanya membaca, sampai mendalami memahami isi Al-Quran, maka kita akan meyakini betul tunduk kepada Al-Quran yang pada akhirnya adalah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan keimanan itu janji-janji Allah adalah akan membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa meningkatkan suatu keimanan dan kita insya Allah bisa dipertemukan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.